Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astadeka Hidayat. Saya dari kelas A1 PGSD dengan NIM 210600259. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai manajemen berbasis sekolah atau MBS. Materi pertama yaitu pengertian. Manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah pendekatan manajemen pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengambilan keputusan dan tanggung jawab dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi utama. Fungsi utama manajemen terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada perorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir ada pengawasan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan, berfungsi untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan mendatang dan menentukan strategi. Lalu yang kedua ada fungsi perorganisasian, proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat. Yang ketiga, fungsi pengarahan, yaitu untuk menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan, memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Manfaat MBS. Manfaat MBS terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Lalu yang kedua ada pemberdayaan sumber daya lokal. Yang ketiga efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang terakhir adanya partisipasi bersama. Tujuan MBS. Tujuan pelaksanaan MBS adalah untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya. Di antaranya ada kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitarnya, melalui memberikan kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolahnya. Karakteristik. Karakteristik MBS tidak bisa dipisahkan dengan karakteristik sekolah efisien. Muatan elemen-elemen sekolah efektif yang dikategorikan menjadi input, proses, dan output. Keuntungan MBS. Yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan untuk memanfaatkan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Dan yang terakhir, bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal efektif dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Pelaksanaan MBS. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Lalu yang kedua, penggunaan sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Dan yang terakhir, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Lalu implementasi MBS. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen tenaga pendidikan. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen pendanaan. Yang kelima, manajemen sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan. Menyangkut lihat kaki lo. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.